Hai guys, ketemu sama gue Alexander. Nah, hari ini kita bakal bikin segmen baru nih ya. Jadi, gue bakal ngomongin tentang hal-hal kayak virtual youtuber, berhubungan dan virtual youtuber lah. Video di segmen kita kali ini tuh. Jadi mulai ke depan kan kemarin ini juga gue sempat ngebahas kayak Hololive, terus kayak Sogetsu Eli. Sebenarnya ada lumayan juga dari kalian yang tertarik tentang hal-hal itu, dan gue emang lagi demen-demennya sama virtual youtuber. Daripada gue nonton anime, mendingan gue nonton virtual youtuber. Jadi seperti yang kalian tahu, gue lagi demen itu nonton itu Hololive ya. Siapapun yang ada di Hololive, rata-rata gue nonton. Nah, tapi ternyata ada salah satu cerita yang kurang menyenangkan dari salah satu member di Hololive itu. Nah, jadi kemarin itu gue tuh lagi browsing-browsing biasa di YouTube, lagi lihat-lihat gitu. Tiba-tiba gue nemuin berita kalau si Mel, よろしくお願いします。あ、これいいな。 Yozora Mel itu, dia itu first gen Hololive ya. Jadi dia itu bareng sama si Fubuki, すみません、おしゃべりました。 bareng sama si Matsuri. 16歳は高校生だ。高校生はロリじゃねえんだよ。やり直し的なロリコンの談義をしたい、ロリ談義をしたいんだよ。 Rilisnya itu mereka tuh bareng. Nah, si Mel ini menghilang selama 1 bulan. Jadi dia itu udah lebih dari 1 bulan nggak ada streaming, nggak ada berita apa-apa sama sekali. Pokoknya dia bener-bener menghilang. Entah kenapa, dan fansnya itu pada bertanya-tanya. Tapi sampai pada akhirnya kemarin ini, kalau gue nggak salah tanggal 16, yes, tanggal 16. Nah, tanggal 16 kemarin ini tiba-tiba si Mel nge-tweet di Twitternya dia, ngomong kalau dia itu ada problem. Nah, dan ternyata, waduh, ini parah sih problemnya. Jadi ternyata si Mel itu hiatus bukan karena dia sibuk pekerjaan, karena rata-rata semua itu pada bilang mungkin si Mel lagi sibuk atau mungkin lagi ada urusan lain segala macam. Tapi ternyata ini bisa dibilang worst case scenario lah. Nah, jadi ini gue bacain dari Twitter dia. Tapi sebenarnya ini tuh translatean, karena Twitternya si Mel itu bahasa Jepang. Jadi ini tuh ada fans yang nge-translatein lah. Jadi sebenarnya si pengertiannya bisa rada salah, tapi kalau gua baca sih rata-rata semua yang translatein itu kurang lebih ya berujungnya kayak gini lah si translatannya itu. Jadi pada dasarnya kemarin ini dia itu mau ngejelasin kayak waktu dari si fansnya itu sama sekali nggak tahu si Mel itu kemana. Benar-benar nggak tahu, nggak ada berita apa-apa. Jadi sebenarnya dia ngasih tahu nih. Jadi dia mau ngejelasin dari si Twitternya ini, dia itu kayak apa ya, minta maaf lah, dia itu nggak ada aktivitas sama sekali, nggak ada streaming sama sekali selama sebulan itu. Terus dia itu mau ngasih tahu apa aja sih sebenarnya yang terjadi itu tuh. Yang terjadi di Oktober 2019. Lu bayangin dari 2019 ya. Jadi dari 2019 itu dia itu nerima tweet sama DM dari orang tadi kenal, ngelecehin dia sama kayak ngefitnah dia gitu lah pada dasarnya. Tapi kan ya kalau kita ngomongin YouTube itu kadang kalau lu udah channel cukup gede itu tuh jadi hal yang cukup biasa lah. Jadi si Mel ini tuh ya udahlah, biarin aja, mungkin ini cuman internet lah biasa gitu kan. Kadang biasa namanya tuh netizen lah ya, netizen lagi pada itu. Jadi pada dasarnya dia ya udah, dia pada diblok-blokin gitu kan, kayak gitu, dia blok-blokin. Tapi semakin lama entah kenapa semakin banyak dan semakin banyak kawan yang kayak gitu. Jadi bayangin lah ya, dihapus satu, dia blok satu, nambahnya nambah banyak. Entah kenapa kayak gitu. Sampai dia itu akhirnya ngerasa cukup stres lah dia itu. Nah, terus waktu kemarin ini di ulang tahunnya itu si Mel di tanggal si Mel ulang tahun, harusnya itu dia itu ngadain 3D streaming gitulah, happy birthday 3D streaming gitu. Tapi nah pada saat sebelum benar-benar sebelum waktu dia mau 3D itu, mau 3D streaming 3D itu tuh tanggal 31 Oktober 2019. Jadi dia itu dapat lagi
email-email itu, tapi di email yang sekarang ini beda sama email sebelumnya. Jadi kalau email sebelumnya itu anonimus kan ya, jadi nggak ada namanya, nggak ada siapa pengirimnya, benar-benar random doang gitu. Kalau yang sekarang tiba-tiba ada namanya, dan namanya itu ternyata katanya nama orang yang deket sama dia, dan udah berapa kali lah kayak berurusan sama dia kayak gitu. Tapi ya kan pada dasarnya kita nggak bisa percaya lah ya kalau seandainya ada orang email kayak gitu, apalagi email random atas nama seseorang yang kita kenal. Tapi kan aneh juga gitu, kenapa email orang kita nama dia bisa tahu nama orang yang kita kenal gitu. Nah makanya pada akhirnya dia itu nanya lah, konsultasi sama polisi gitu kan, karena udah cukup stres tadi aja, udah cukup capek juga segala macam. Dia udah nanya ke polisi, udah nanya ke si Yagu juga, yang nggak tahu Yagu itu siapa, itu tuh CEO-nya di Hololive. Terus nanya juga ke staff-staffnya gimana, mendingan kayak gimana. Jadi pada dasarnya, soalnya kalau misalkan dia lapor polisi juga masih belum itulah. Jadi belum jelas lah gimana, mau kayak gimana gitu, mau ngapain. Soalnya kan orang yang ngirimnya pun belum tentu yang ditulisin namanya di situ. Jadi mereka nggak bisa apa-apa gitu pada dasarnya. Jadi setelah itu tuh polisinya itu nyaranin si Mel itu untuk nggak ngelakuin 3D streaming, karena kalau dia 3D streaming otomatis dia harus pergi ke kantor, ke tempatnya Hololive itulah, gedungnya itu tuh kalau 3D streaming itu mereka di sana karena peralatannya mungkin cuma di sana. Sedangkan kan kalau biasa mereka streaming itu tuh di rumah, yang gue tahu mereka rata-rata pakai HP, face sync itu mereka tuh pakai HP. Jadi ya kalau misalnya 3D streaming ya nggak bisa gitu di rumah. Jadi dia harus pergi ke sana. Tapi pada akhirnya si polisi itu nyaranin untuk dia jangan 3D streaming. Jadi pada akhirnya dia ngebatalin si 3D streamingnya. Jadi lu bayangin lah ya, sedih apa fansnya tiba-tiba 3D streamingnya dibatalin. Tapi si Melnya itu masih nggak pengen lah kalau ceritain itu tersebar gitu. Jadi dia karena belum pasti juga sih ya, pada dasarnya kan belum pasti kenapanya itu siapa itu yang ngelakuin spamming itu tuh dia belum pasti juga. Jadi pada akhirnya dia itu ngomong kalau dia rahasiain lah, bilang kalau dia itu lagi nggak enak badan. Jadi ya dia itu bilangnya mah dia nggak enak badan. Jadi pada akhirnya kalau gue nggak salah dia itu jadi streaming biasa lah. Jadi pada dasarnya dia itu minta maaf juga sih. Jadi apa sih, dia itu nggak ngomong nggak ngomong yang sebenarnya gitu ke si fansnya, kayak gitulah pada dasarnya. Nah setelah beres itu, sekarang nih ternyata setelah dia konsultasi sama polisi, sama Yagu segala macam gitu ya, tapi karena sulit juga lah ya, karena susah juga gitu mungkin problem ya yang kayak gini kadang-kadang emang susah sih. Pada akhirnya jadi dia itu dikenalin sama temennya itu sama seorang pengacara lah. Jadi si pengacaranya itu ngebantuin gitu kan, cari tahu gimana-gimananya. Pada akhirnya jadi si pengacara itu nanya ke si yang pengirimnya itu atas nama orang itu kan. Dia tuh nyari, dan ternyata memang bener orang itulah yang dia ngaku kalau dialah yang ngirimin semua emailnya, dia yang ngelakuin semua spamming gitu. Tapi untungnya jadi nggak dibawa ke pengadilan lah pada dasarnya. Cuman ya si Mel itu udah terlanjur stres sama ngerasa nggak aman jadinya. Jadi kalau kata gue sih bisa jadi ini ya apa ya, orang yang dekat sama dia yang ngerasa mungkin iri kali atau kayak gimana kayak gitu, makanya jadi kejadian kayak gini nih. Cuman ya jadi sekarang itu kenapa dia belum upload juga atau dia belum streaming juga, karena dia itu ngerasa belum enak lah, belum nyaman. Jadi ya pada dasarnya dia perlu bantuan kita yang suka nonton virtual youtuber untuk nge-support dia. Jadi pada dasarnya ya kita sebagai penonton yang setia pada para virtual youtuber, kita harus ngebantuin lah, kasihan juga sih sebenarnya kayak gini. Jadi dia ini bakalan balik, mungkin dia ini kemungkinan besar sih bakalan balik lagi. Cuman jadi pada dasarnya dia ini masih pengen berjuang walaupun dia kena trauma kayak gini, tapi dia tuh pengen berjuang gitu. Jadi pada dasarnya kita harus ngebantuin dia untuk kita support dia. Cobalah bisa komen juga misalnya di Twitternya dia yang paling baru, atau misalnya komen di video dia yang paling baru.
Kalau lihat lo buka juga di video dia paling baru juga yang komenin ini tuh banyak banget. Karena ya kasihan gitu. Nge-subscribe ke channel Simel, nanti channelnya dia bakal gua pasang di bawah tuh ya. Oke, gitu ya, thank you banget. Nah, sekarang video kita kali ini ada video kayak gini. Jadi kita ngebahas tentang virtual youtuber, kita bagi-bagi berita tentang virtual youtuber. Jadi biar kita bisa sama-sama tahu. Dan ada satu lagi sebenarnya berita yang menarik, tapi nanti itu bakal ada di video kita selanjutnya tentang Kizuna Ai ya. Oke, gitu ya, thank you banget nonton video gue kali ini. Jangan lupa kalian klik subscribe dari bawah. Jadi kita jangan unboxing mainan doang, kita ada ngebahas tentang wibu-wibu ya. Virtual youtuber itu termasuk wibu sih kalau kata gue. Nah, jadi jangan lupa kalian klik subscribe di bawah, jangan lupa juga kalian klik like kalau kalian demen tipe-tipe video yang kayak gini. Kita berbagi informasi, berbagi berita bagi kalian yang nggak tahu mungkin, atau kalian fansnya si Mel tapi kalian nggak tahu berita ini, jadi kita bisa saling berbagi lah. Kalau kalian misalkan ada berita tambahan tentang ini, kalian juga bisa komen tuh di bawah. Nah, kalau gitu oke ya, thank you banget nonton video gue kali ini. See you later guys.